Pak, mohon maaf Pak, suaranya nggak ada. Oke, oke, sorry, sorry. Makasih ya. Eh, jadi kita mau review mengenai sesi ini, sesi 1 sampai dengan 6. Untuk presentasi mungkin di belakangan aja. Saya nge-reviewnya singkat aja mana yang akan kita gunakan nanti untuk apa namanya untuk UTS yang minggu depan. Lalu ada kuis sedikit sebetulnya untuk ini aja untuk kita tahu sebetulnya kekuatan kita sampai mana gitu ya. Baik, saya mulai dari sesi 1. Jadi eh, rekan-rekan ngelihatnya gini ya, saya untuk ujian saya cuma pakai di modul itu di sesi 1, 3, dan 5. Sementara untuk sesi 2, 4, dan 6 itu saya pakai PowerPoint. PowerPoint-nya kan ada PPT-nya, ada 2 materi ya. 1, 3, dan 5 saya pakai modul khusus sesi 3 nanti ada tambahan dari PowerPoint, tapi 2, 4, 6 itu semuanya dari PowerPoint. Jadi saya nggak akan keluar dari situ ya. Karena 2, 4, 2, 4, dan 6 itu banyak pengulangan isinya. Jadi saya pikir pakai PowerPoint cukup. Tapi untuk sesi 1, 3, dan 5 eh, tolong dibaca karena banyak hal-hal yang mungkin belum sempat dijelaskan di kelas gitu ya. Makanya saya review sedikit untuk sesi 1 dulu ya. Sesi 1 nih. Nah, di sesi 1 ini banyak membahas mengenai definisi ya, pengertian dari kredit, kebijakan kredit gitu ya. Ini di sini kan dibahas lagi bahwa kredit itu kata-kata asalnya dari bahasa Italia sebetulnya, Italia atau Romawi dulu gitu ya. Credere yang artinya kepercayaan. Jadi hanya adanya kepercayaan dari si pemberi kredit ke si penerima kredit. Ini definisinya, mungkin teman-teman bisa baca bahwa ada penyediaan uang dengan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, ada jangka waktu dan juga ada jumlah bunga atau imbalan yang akan diberikan. Jadi unsur-unsur dari kredit itu ada ini, ada 5 ini ya. Adanya kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, ada risiko dan adanya balas jasa. Jadi harus ada risiko dan harus ada balas jasa. Oke, lalu ini dibahas satu persatu di modul ini mengenai unsur-unsur kredit tadi. Nah, kegiatan perkreditan itu sendiri bisa berjalan kalau ada rangkaian peraturan, baik yang lisan maupun tulisan, yang menjadi syarat utama dalam pemberian kredit. Ini disebut sebagai kebijakan kredit atau credit policy. Jadi setiap bank itu pasti punya semacam kitab utamanya gitu ya untuk perkreditan. Bagaimana peraturan untuk seluruh perkreditan, bagaimana kebijakan bank itu mengenai perkreditan yang harus dipahami oleh setiap unit yang menangani perkreditan. Ini yang disebut dengan kebijakan kredit, ya credit policy. Lalu kebijakan kreditnya harus melihat 3 asas. Ini prinsip-prinsip dalam menilai kredit ya. Satu, udah pernah dibahas juga mengenai 5C dan 7P. Yang paling penting itu karakter. Yang harus dilihat pertama kali adalah karakter. Jangan dibalik-balik 5C-nya. Misalnya karakter, capacity, capital, jangan ditulis nanti capital dulu gitu. Enggak, karena memang menilainya juga dari pertama dari karakter dulu. Begitu karakternya kita nilai kurang bagus, kreditnya langsung tidak usah gitu ya, tidak usah. Mending tidak usah diberikan gitu ya. Ini 7P, lalu kualitas kredit. Kualitas kredit itu lancar kalau tidak ada tunggakan pokok maupun bunga. Dalam perhatian khusus kalau dia menunggak 1 hari sampai dengan 90 hari. Ya, perhatian khusus. 1 hari pun sudah masuk ke eh, apa namanya ke dalam perhatian khusus. Perbedaannya sebetulnya nanti di pencadangan kerugian gitu ya. Kalau lancar mungkin cuma 0,25% gitu pencadangan kerugian. Sampai nanti macet. 90 hari sampai dengan 120 hari itu kurang lancar. 120 hari sampai dengan 180 hari menunggak.
itu diragukan dan lebih dari 180 hari itu macet. Jadi kalau baru menunggak itu sebetulnya belum kredit macet gitu ya. Kadang-kadang secara awam suka disebut kreditnya macet, padahal dia baru menunggak sehari 2 hari. Yang dimaksud macet itu kalau sudah menunggak lebih dari 180 hari atau 6 bulan. Dan itu banknya harus mencadangkan kerugian 100%. Ya, jadi kalau kita punya kredit 1 miliar, kalau kita sudah menunggak sampai dengan 180 hari, maka banknya harus membuat pencadangan kerugian 100%, 1 miliar juga gitu. Ini ada istilah lain mengenai kemungkinan gagal bayar, probability of default, exposure, ini definisi-definisi. Lalu ada recovery rate. Recovery rate ini termasuk upaya pengembalian dari penjualan agunan. Oke, ini oke saya masuk ke sesi 2 ya. Sesi 2 nanti saya akan banyak menggunakan dari modul, dari PowerPoint. Karena di sesi 2 ini banyak menjelaskan mengenai uh, pengertian manajemen kredit bank, fungsi manajemen kredit bank gitu. Ini bisa dibaca nih, sebetulnya banyak mengulang dari sesi 1 juga. Nah, ini ada fungsi manajemen kredit bank, ada 10 fungsi manajemen kredit bank. Silahkan dibaca di PowerPoint. Ini tujuan penyaluran kredit, jenis kreditnya, untuk kegunaannya, mulai dari kredit konsumtif, modal kerja, dan investasi. Ya, kalau konsumtif itu untuk kebutuhan konsumsi, kebutuhan pribadi. Ya, misalnya untuk beli rumah gitu ya, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti di kartu kredit dan KPR. Ada modal kerja dan ada kredit investasi. Investasi itu biasanya untuk digunakan untuk investasi produktif seperti pembangunan gedung dan lain-lain. Tapi kalau untuk perputaran usaha itu ada di modal kerja gitu ya. Jadi kalau kredit investasi itu biasanya jangka panjang, bisa sampai 10 tahun, 15 tahun gitu. Macamnya ada kredit aksep, penjual dan pembeli berdasarkan jangka waktu, kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Klasifikasi berdasarkan sektor perekonomian, ada kredit pertanian, perindustrian, pertambangan gitu ya. Eh, jadi ini diklasifikasikan berdasarkan sektor ekonominya. Lalu ini berdasarkan agunan, ada kredit beragunan orang yang diberikan jaminan oleh seseorang, kredit agunan barang, kredit agunan efek, dan kredit agunan dokumen. Berdasarkan golongan ekonomi, jenis kredit, ini dijelaskan di sini. Penarikan dan pelunasan, nah ini mungkin saya belum pernah jelaskan, ini kelewat dulu. Ini ada kredit rekening koran dan kredit berjangka. Kredit rekening koran ini istilahnya kalau di perbankan itu kredit revolving. Revolving itu maksudnya dia, jadi kalau saya punya plafon 1 miliar, saya bisa gunakan terus-menerus sepanjang belum menyentuh angka 1 miliar. Sampai dengan 1 miliar. Jadi misalnya saya punya plafon 1 miliar, saya bisa tarik dulu hari ini 200 juta, besok saya setor 50 juta, besok lagi saya tarik lagi 500 juta. Ini yang paling menguntungkan sebetulnya buat debitur, karena eh, bisa dicicil, bisa dibayar setiap hari gitu ya. Jadi kalau orang pedagang kan nanti uangnya dia perlu beli barang, dia pakai kredit, nanti sesudah sekitar beberapa hari, nanti terima pembayaran, dia store lagi ke rekeningnya. Jadi secara harian akan dihitung bunganya, bukan selama 1 bulan gitu ya. Lalu ada kredit berjangka, ini kalau di penarikannya sekaligus, di perbankan disebutnya kredit upflopen, sekaligus nanti baru dicicil. Jadi seperti kita waktu kita kredit KPR. Misalnya saya punya plafon 1 miliar, itu jangka waktu misalnya 10 tahun, maka saya ditarik sekaligus 1 miliar, nanti dicicil setiap bulan gitu ya. Ini dan nggak bisa ditarik lagi gitu ya. Ini beda dengan kredit rekening koran. Lalu ini fungsi kredit, ya silakan dibaca tujuan penyalurannya, jenis-jenis kredit itu sudah disebutkan tadi di depan, ini hanya banyak berulang.
Nah, ini juga ada perhitungan bunga kredit. Ini sebetulnya kurang tepat ya. Bunganya itu ada bunga flat, ada bunga efektif. Sliding itu sebetulnya cara perhitungan. Sliding rate itu sebetulnya adalah cara perhitungan. Jadi kalau flat, bedanya flat itu dihitung kewajiban bunganya itu dari limit awal. Jadi kalau saya punya limit awal misalnya tadi 1 miliar dengan suku bunga flat 4%, maka itu dibayar 4% dari 1 miliar bunganya. Itu setiap bulan akan dibebankan seperti itu. Lalu sliding atau efektif rate gitu ya, itu dihitung dari dari sisa kewajiban pokok. Ya, misalnya saya 1 miliar di awal, jadi waktu di awal saya akan dikenakan bunga dari 1 miliar, tapi kalau bulan depan saya sudah cicil misalnya 10 juta gitu ya, nanti bulan depan bunganya dihitung dari 1 miliar dikurang 10 juta atau 990 juta. Nah ini bedanya gitu ya. Tapi di sliding rate ini atau efektif ini, bunga efektif harusnya lebih besar dari bunga flat. Jadi di sesi 5 saya sudah sampaikan itu cara konversinya, termasuk Excel-nya dulu ya. Bagaimana mengkonversi, termasuk rumusannya ada di materi tambahan waktu itu di sesi 5. Bagaimana mengkonversi suku bunga flat ke efektif dan sebaliknya. Jadi flat ini karena dihitung dari limit biasanya lebih rendah. Pasti lebih rendah dari suku bunga efektif. Kalau bunga efektifnya 10, bunga flatnya mungkin 4 atau 5% gitu ya. Nggak mungkin flatnya 10, berapa efektifnya 10, nggak mungkin flatnya itu 12, 15 gitu. Selalu flat itu akan lebih rendah dari efektif. Ini contoh perhitungan, ini saya pas aja. Saya masuk ke sesi 3. Sesi 3. Ada pertanyaan sampai sini? Ini sesi 3 ya. Nah, ini sesi 3 ini banyak berkaitan dengan hukum. Jadi teman-teman, karena kemarin juga ada banyak pertanyaan mengenai ini ya, hubungan hukum begitu ya. Satu, bahwa kita sudah tahu tadi unsur-unsur dalam penyaluran kredit. Itu adalah adanya kesepakatan gitu ya. Adanya kepercayaan lalu adanya kesepakatan. Nah, eh, ini saya pas. Jadi sebetulnya kesepakatan antara ada dua pihak gitu ya, antara bank dengan calon debitur atau bank dengan nasabah dana itu terikat dengan perjanjian. Ya, ada perjanjian, sorry. Nah, perjanjiannya ini sebetulnya semuanya itu mengacu pada hukum perdata ya, bukan ke hukum pidana. Termasuk di sisi dana. Nah, jadi hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya itu ada dua. Ya, satu hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan. Jadi kalau kita buka tabungan itu perjanjian simpanan. Lalu hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur atau peminjam itu disebut perjanjian kredit bank. Itu satu sisi. Hubungan hukum yang kedua adalah terkait dengan jaminan, ya. Nah, terkait dengan jaminan atau agunan yang diserahkan. Ini saya mau sampaikan di sini ada sebentar. Nah, ini ada definisi dari Hasanuddin Rahman bahwa setiap kredit yang disalurkan harus berpedoman pada 3 hal: aman, terarah, dan menghasilkan. Ya, aman itu artinya risiko hukum yang bisa muncul telah di cover, ya, telah terbebas dari segala kekurangan. Terarah bahwa kredit itu diberikan sesuai dengan kebutuhan nasabah.
dan penggunaannya juga sesuai dengan kebutuhan nasabah. Lalu menghasilkan setiap penyaluran kredit harus memberikan keuntungan kepada bank. Kalau terjadi masalah, penyelesaiannya bisa dilakukan melalui 3R ya. Rescheduling, restructuring, dan reconditioning. Nah, jadi unsur-unsur pemberian kreditnya tadi adalah kesepakatan, adanya jangka waktu, ada risiko, dan ada balas jasa, dan ada pertukaran nilai. Nah, jadi di KUH Perdata disebutkan di dalam instruksi Presiden dinyatakan bahwa memberikan kredit dalam bentuk apapun wajib menggunakan akad perjanjian. Ini balik lagi 7P, saya nggak membahas 7P lagi. Nah, perjanjian kredit itu berarti adanya konsensus gitu ya, adanya kesepakatan antara kedua pihak. Kesepakatan itu harusnya perjanjian itu bersifat standar, jadi bukan perjanjian yang bersifat memaksa. Jadi kedudukannya sama antara bank dengan debitur. Nah, ini aspek hukumnya ya, dia duduk dengan mengacu pada hukum perdata. Nah, di KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu disebutkan mengenai perjanjian. Syarat sahnya perjanjian ya ada 4 syarat. Satu, mereka sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Cakap untuk membuat perikatan. Cakap ini ada kriterianya kalau kita cari di KUH Perdata. Cakap ini maksudnya adalah sehat, tidak gila, berusia minimum berapa gitu saya lupa. Eh, dan bisa mewakili dirinya sendiri gitu ya, tidak dalam tekanan gitu. Jadi sepakat, cakap, karena suatu hal tertentu, jadi perjanjiannya itu karena ada hal yang diperjanjikan, dalam hal ini kredit gitu ya. Jadi kalau perjanjian ada objeknya, kalau nggak ada objeknya mungkin tidak ada perjanjiannya gitu. Lalu ada suatu sebab yang halal. Ya, sebabnya itu harus halal. Sebabnya itu jadi kalau perjanjian itu hal-hal yang negatif, konotasinya negatif atau kriminal gitu ya, itu bukan sebab yang halal. Maka perjanjiannya sebetulnya tidak sah. Oke, ini syarat sah perjanjian. Nah, kemarin memang ada pertanyaan tuh eh, dari ini ya, dari kasus nomor 6 gitu ya. Nanti saya mau bahas sedikit mengenai fidusia itu. Oke, ini syarat sah perjanjian. Jadi diingat-ingat syarat sah perjanjian di sepakat, ada sebab yang halal gitu ya, terus cakap, lalu tadi ada 4 hal gitu. Nah, penyelesaian kredit bermasalah itu bisa dilakukan melalui 2 jalur, yaitu jalur non litigasi. Non litigasi tadi seperti 3R, ya 3R tadi. Jadi dilakukan jalur non jalur hukum, bisa dilakukan dengan rescheduling, reconditioning, atau restructuring. Ya, penjadwalan kembali, rescheduling, reconditioning, perubahan syarat-syarat kredit, restrukturisasi atau menyangkut juga termasuk itu adalah perubahan schedule, ada penambahan kredit lagi dari bank gitu ya, konversi tunggakan gitu, itu sudah masuk ke restrukturisasi. Itu dari jalur non litigasi. Ada juga melalui jalur litigasi dengan hukum. Jadi misalnya banknya bisa melakukan penuntutan untuk melaksanakan eksekusi agunan. Ada juga penyelesaian kredit di luar peradilan gitu ya. Out of court berarti ini adalah usaha pendekatan persuasif untuk menghasilkan win-win solution bagi kedua pihak. Ada juga pendekatan psikologis dan lain-lain. Oke, ini untuk sesi 3. Nah, ini tambahan untuk sesi 3. Saya juga akan pakai di PowerPoint-nya ya. Ini PowerPoint-nya ini sebetulnya terkait dengan pengikatan karena
di modulnya, pengikatan jaminan di modulnya malah nggak lengkap gitu ya, adanya di PowerPoint. Nah ini pengikatan jaminan. Jadi teman-teman mesti ingat bahwa eh, dalam ketentuan perbankan itu ada jaminan dan ada agunan gitu. Kalau jaminan itu lebih ke keyakinan dan kemampuan sanggupan debitur, lalu ada agunan, adanya objek yang diserahkan ya. Ini pasal yang digunakan di KUH Perdata. Nah, ini jenis agunannya ya, jaminan itu bisa bentuknya kebendaan, ada non kebendaan. Yang kebendaan ini yang eh, non kebendaan ini adalah personal garanti biasanya atau corporate garanti, sudah jarang digunakan. Lalu yang kebendaan ini ada benda tak bergerak dan benda bergerak. Benda tak bergerak itu contohnya adalah kriterianya adalah tanah dan bangunan, lalu kapal laut yang isinya lebih dari 20 metrik ton. Itu termasuk kategori benda tidak bergerak. Kalau benda bergerak itu ada yang berwujud tidak dan tidak berwujud. Tidak berwujud maksudnya apa? Contohnya adalah hak tagih ya, piutang. Jadi piutang si misalnya si debitur kita itu punya piutang, bank itu juga diikat gitu ya. Itu nanti jadi salah satu agunan dia gitu. Lalu hak sewa gitu ya, itu juga salah satu agunan. Dan yang berwujud misalnya ada logam mulia, kendaraan bermotor dan lain-lain yang sifatnya bergerak gitu ya. Bisa dipindahkan. Nah, umumnya yang tidak bergerak gitu ya, tidak bergerak ini diikat dengan hak tanggungan. Kalau dulu namanya hipotek, kalau sekarang namanya hak tanggungan ya. Yang terutama bahwa hak tanggungan ini mengikuti perjanjian pokok. Jadi asesoir, ini perjanjian tambahan. Berarti harus ada perjanjian kreditnya dulu, baru nanti ada perjanjian untuk pengikatan agunan. Tanah atau rumah atau tadi kapal yang di atas 20 metrik ton. Sebetulnya apa manfaatnya gitu ya diikat dengan hak tanggungan. Eh, Kalau terjadi apa-apa, maka pembayaran hasil penjualan agunan itu akan mendahulukan bank karena dia sudah diikat dengan hak tanggungan. Ya, penjualan eksekusinya bagaimana? Itu bisa dijual di pelelangan atau dijual di bawah tangan. Jadi kesepakatan misalnya antara pembeli dengan penjual gitu ya, dengan banknya gitu ya. Nanti dijual dan hasilnya nanti digunakan untuk pelunasan kreditnya. Nah, untuk benda yang bergerak itu ada gadai dan ada fidusia ya. Gadai ini sebetulnya berbeda dengan fidusia karena gadai ini em, bendanya itu harusnya syarat mutlak gadai itu harus dilepaskan dari penguasaan penguasaan pemberi gadai atau pemiliknya dan diserahkan kepada penerima gadai. Jadi dalam hal ini kalau bank eh, kalau menerima gadai misalnya gadai tadi ya hak tagihan gitu ya, kan ada si debiturnya punya hak tagih ini dijaminkan juga lalu digadaikan gitu. Nah, sorry kalau itu tidak berwujud, tapi yang berwujud misalnya kendaraan lah ya, kendaraan itu dipakai untuk operasional debitur dan jadi jaminan juga. Kalau dia gadai maka kendaraan itu harusnya diletakkan di bank gitu ya, itu syarat mutlak. Makanya kita kalau ke pegadaian kan mungkin seperti itu gitu ya. Misalnya gadai emas, nanti emas kita ditinggal di pegadaian, dikuasai oleh pegadaian. Ini kalau gadai. Berbeda dengan fidusia. Ya kan ada kesulitannya gitu ya kalau gadai untuk bank. Satu, masalah penyimpanan. Kedua, mungkin itu digunakan untuk operasional debitur. Nah, yang kedua ini adalah fidusia. Ini juga pengikatan untuk benda bergerak gitu ya, benda bergerak, tapi penguasaannya bisa dilakukan oleh si debitur ya. Ini dengan ketentuan benda tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Nah, ini yang lebih umum digunakan di bank. Jadi bendanya itu, misalnya tadi jaminannya mobil, mobilnya itu tetap dikuasai oleh debitur. Misalnya mesin, gitu juga tetap dikuasai oleh debitur dan bisa dipergunakan secara operasional. Ciri-cirinya sama, ini merupakan aksesoris. Jadi perjanjian tambahan gitu ya. Nah, kalau fidusia ini bisa dieksekusi, maksudnya ya, mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi kalau terjadi masalah, bank berhak mengambil gitu ya. Kalau sudah didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, ya. Jadi fidusia ini wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Kenapa didaftarkan? Kalau sudah didaftarkan dan ada sertifikatnya, maka ada kekuatan bagi bank untuk melakukan eksekusi. Kalau tidak didaftarkan, ini bank maka tidak ada kekuatan eksekusi, malah melanggar hukum gitu ya kalau tidak didaftarkan. Kalau dieksekusi akan melanggar hukum gitu ya karena tidak ada dasar pendaftarannya gitu. Jadi fidusia itu wajib didaftarkan. Nah, ada pertanyaan tricky dari tugas sesi 6 kemarin ya yang ditanya sama Astria tuh. Um, apakah ini fidusia itu wajib didaftarkan? Kalau tidak didaftarkan, apakah perjanjiannya sah? Gitu ya pertanyaannya. Nah, ini balik lagi ke syarat sah perjanjian tadi, teman-teman. Ada 4 gitu ya. Ada 4 syarat sah perjanjian. Satu, sepakat gitu ya. Dua, cakap gitu ya. Ada sebab tertentu dan ada sebab yang halal. Lalu apakah misalnya debitur dengan bank membuat perjanjian fidusia sendiri gitu dan tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, apakah perjanjiannya sah? Sebetulnya perjanjiannya sah, betul kan? Karena memenuhi syarat perjanjian. Cuma kelemahannya adalah karena tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, maka jaminannya itu tidak bisa dieksekusi. Jadi saat ini banyak gitu ya bank yang melakukan perjanjian fidusia tapi tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, tidak bisa dieksekusi. Tapi perlu diingat bahwa pertanyaannya adalah apakah perjanjiannya sah? Perjanjiannya tetap sah karena memenuhi 4 syarat tadi, gitu ya perjanjian. Tapi tidak bisa dieksekusi. Nah itu agak tricky pertanyaan yang sesi 6 kemarin tuh. Lalu ada bortoh, ada atau penanggungan, ada orang lain pihak ketiga gitu ya yang memberikan jaminan. Di sini juga disebut penyebab kredit bermasalah, apakah karena faktor internal bank, internal nasabah, atau faktor eksternal. Ini upaya penyelesaiannya, ya baik dengan litigasi maupun non litigasi gitu. Baik, ini untuk sesi 3. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak kita lanjut ke sesi 4. Ya, sesi 4 ini saya pakai PowerPoint lagi. Sesi 4 ini mengenai kebijakan perencanaan kredit, ya. Ini balik lagi cerita mengenai sifat penggunaan kredit, pengadaan jaminan gitu ya. Penggunaannya untuk apa aja? Untuk barang modal, untuk kebutuhan modal kerja, pembelian surat berharga, untuk pembelian barang jasa konsumtif. Jaminannya apa saja? Ada kredit berjaminan, ada tanpa jaminan. Jangka waktu, lalu per sektor usaha, status hukumnya bisa ke perusahaan atau korporasi, atau ke perorangan. Lalu juga ada pembatasan penyaluran kredit. Biasanya diatur di rasio ini, loan to deposit ratio. Itu adalah rasio dari total kredit yang disalurkan dibagi dengan total dana yang dihimpun. Biasanya regulator menentukan sekitar 80%. Jadi dari dana yang dihimpun itu disalurkan dalam bentuk kredit.
Ini kewajiban pelaporan, kebijakan umum kredit, ya, antara lain mencakup sasaran yang ingin dicapai, ada penjelasannya di sini. Lalu ada strategi penyaluran kreditnya, daerah pemasarannya, itu standar mutunya, batas wewenang, prosedur, dan organisasi. Penentuan suku bunga. Nah, ini nanti ada di sesi 5 gitu ya. Ini beberapa istilah dalam perkreditan, silakan dibaca. Ada commitment fee, ini adalah biaya yang dikenakan di awal. Jadi kalau kita kredit itu biasanya ada biaya provisi atau commitment fee gitu ya. Biasanya sekitar 1% gitu dari limit kredit atau 0,25% gitu, tergantung kebijakan masing-masing bank. Kenapa dikenakan commitment fee? Karena belum tentu uh, terutama di kredit revolving bahwa debitur itu akan menarik seluruh kreditnya. Covenant ini adalah jaminan debitur yang dicantumkan dalam perjanjian. Ya, ada afirmatif, ada negatif covenant. Afirmatif itu kesanggupan untuk melakukan hal tertentu untuk kepentingan debitur kreditur, misalnya memberikan laporan keuangan setiap bulan gitu ya. Negatif covenant misalnya untuk tidak melakukan hal tertentu, misalnya agunannya tidak boleh disewakan gitu ya, atau agunannya tidak boleh dirusak gitu ya, tadi di apa namanya, dipindah kelolakan gitu. Ini event of default apabila terjadi debitur dinyatakan tidak memenuhi janji sehingga perjanjian menjadi batal. Dan debitur wajib membayar sisa saldo kredit terhutang. Ini default gitu. Oke, ini di sesi 4 balik lagi ke 4P, 6C, 5C atau 6C. Ini rasio-rasio yang biasanya digunakan dalam analisis kredit. Perencanaan perkreditan, ini silakan aja dibaca di bab 4. Saya langsung ke sesi 5 ya. Sesi 5, saya pakai modul, ya ini mengenai kebijakan penentuan suku bunga, dan juga sebelumnya saya memberikan ini tambahan gitu ya mengenai pricing. File tambahan mengenai pricing sudah pernah saya share termasuk Excel-nya. Ini kebijakan mengenai suku bunga bank. Jadi sebetulnya bagaimana suku bunga itu terbentuk, saya balik dulu ke definisi ya. Bahwa bunga itu adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam ya sebagai imbalan kepada pemberi pinjaman, sebagai imbalan dari dana yang digunakan gitu ya, yang diberikan. Munculnya suku bunga sebetulnya ada teori gitu ya. Balik lagi ada teori klasik bahwa ini bergantung dengan tingkat permintaan gitu ya, tingkat permintaan dana dan supply dari dana gitu ya, dan ini dikaitkan dengan suku bunga. Makin tinggi bunga, maka dana yang ditawarkan gitu ya oleh pemilik dana akan semakin besar. Sementara dari sisi permintaan makin tinggi bunga, maka dana yang diminta akan semakin kecil. Ya, ini supply. Ini kalau kita lihat ini grafiknya, di bawah ini adalah loanable fund atau dana yang bisa digunakan gitu ya. Ini lalu yang ke atas ini adalah suku bunga, D ini adalah demand, tingkat permintaan dana, dan S ini adalah supply atau supply atas dana. Jadi kalau teman-teman lihat di kurva D ini misalnya D1 ya. Pada saat bunganya I1, maka supply dananya adalah LF1. Tapi kalau teman-teman lihat ke I2,
gitu ya, I2. Kita lihat titik temu di D1-nya dengan grafik kurva D1-nya di sini, maka sebetulnya permintaannya akan semakin turun. Ya. Begitu bunganya naik, permintaan dana itu akan semakin turun. Sebaliknya dengan supply. Pada saat I1, kita lihat di kurva supply 1 ya, S1. Pada saat I1 maka dana yang disediakan oleh pemilik dana itu akan menjadi LF1. Tapi pada saat bunganya naik jadi I2, maka titik temu dengan kurva S1-nya di sini, maka dana yang disediakan di sini akan menjadi lebih besar. Gitu ya. Jadi kebalikan. Dan ini adalah tingkat keseimbangannya di sini, pertemuan antara permintaan dengan supply dari dana. Ini teori klasik. Lalu ada teori dari Keynes yang menyebut bahwa itu bergantung kepada kebutuhan masyarakat untuk melakukan spekulasi. Jadi masyarakat itu memegang dana satu, memegang uang untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Dan menurut Keynes bahwa bunga itu muncul karena adanya permintaan uang untuk tujuan spekulasi atau investasi gitu. Nah, lalu sebetulnya suku bunga juga digunakan oleh pemerintah gitu ya, atau dalam hal ini bank sentral gitu ya, sebagai sarana untuk kebijakan instrumen kebijakan moneter ya. Bahwa kalau ada perubahan suku bunga, maka akan ditransmisikan sampai dengan berpengaruh kepada suku bunga kredit dan lain-lain sampai dengan harga barang dan terakhir sampai dengan inflasi. Gitu ya. Jadi kita tahu dulu bahwa yang dimaksud dengan suku bunga acuan atau BI rate ya. Ini saya gambarkan dulu. Suku BI rate itu sebetulnya adalah di sini itu dijelaskan. Nah, BI rate ini adalah suku bunga acuan ya. Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter dari Bank Indonesia yang diumumkan oleh Bank Indonesia kepada publik, diumumkan oleh Dewan Gubernur. Ya, jadi setiap beberapa periode Bank Sentral ini akan mengeluarkan BI rate ya yang terus disepakati oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia. Tujuannya BI rate ini adalah mentransmisikan kepada pasar uang. Gini, ini kalau kita lihat gambaran skemanya ya. Dengan BI rate gitu ya, dengan BI rate ini nanti turunannya dalam bentuk fasilitas, misalnya fasilitas Bank Indonesia dan lain-lain gitu ya. Ini ada sertifikatnya, ada uh, reserve requirement, giro wajib minimum yang harus disetorkan bank dari dana yang dihimpun. Dengan adanya perubahan BI rate, sebetulnya ini akan mempengaruhi pasar uang, likuiditas di pasar uang antar bank. Begitu suku bunga naik, maka likuiditasnya akan semakin ketat gitu ya misalnya. Akan semakin ketat. Kenapa? Karena dengan naiknya BI rate, sebetulnya masyarakat akan cenderung untuk menyimpan dana. Likuiditas pasar uang bank ini berubah dengan adanya perubahan BI rate, maka transmisinya akan berubah ke suku bunga pasar gitu ya, suku bunga yang diberikan ke nasabah. Suku bunga kredit, harga aset, neraca baik dari bank maupun dari nasabah, perubahan dari nilai tukar, kurs gitu ya dengan valuta asing, dan ada perubahan ekspektasi dari masyarakat. Transmisinya akan berlanjut dengan uh, supply dan demand di domestik di masyarakat gitu ya. Supply dan permintaan uang gitu ya di masyarakat. Sehingga nanti akan menimbulkan output gap. Jadi ada celah dalam output dan pada akhirnya akan berpengaruh kepada inflasi. Ya, ini nanti indikatornya adalah uang beredar, M1, M2, dan pinjaman bank. M1 itu adalah uang fisik, uang kertas yang kita pegang. M2 adalah uang yang ada di bank.
gitu ya, uang yang dalam bentuk rekening koran gitu dan lain-lain. Lalu ini dengan kenaikan suku bunga akan terpengaruh ya dan pada akhirnya akan berpengaruh kepada inflasi. Jadi tujuannya dari BI rate itu untuk mentransmisikan, sederhananya bisa dilihat gini gitu ya. Misalnya BI rate-nya turun, pasar uang antar bank juga suku bunganya akan turun, maka suku bunga simpanan atau deposit rate juga akan turun. Kalau suku bunga simpanan turun, maka tingkat bunga pinjaman juga akan turun. Lalu kalau tingkat bunga pinjaman turun, maka bank akan permintaan akan pinjaman bank akan meningkat gitu ya. Dan penyaluran kredit akan meningkat. Maka ini pendapatan negara sebetulnya akan meningkat. Oke, itu mengenai bunga, mengenai BI rate. Lalu apa apa saja yang mempengaruhi penentuan suku bunga gitu ya, selain faktor BI rate? Sebetulnya ada ekspektasi terhadap inflasi, ya, adanya pergeseran dari supply dan demand dari apa namanya dari dana gitu ya. Ini faktor-faktornya baik dari faktor eksternal, ya, penawaran kredit misalnya itu bergantung pada kemauan banknya dalam memberikan pinjaman. Faktor internal meliputi kualitas dari aset perbankan gitu ya. Nah ini dengan hubungan dengan uang beredar. Jadi kalau misalnya suku bunga naik, masyarakat cenderung menyimpan, maka menyimpan dana gitu ya, maka uang beredar cenderung akan turun. Kalau uang beredar turun, yang di tangan masyarakat berkurang, maka eh, keinginan masyarakat untuk berbelanja juga akan berkurang. Ya, daya beli akan turun. Dengan demikian, harga barang-barang akan permintaan akan barang juga akan turun dan ini bisa mengurangi inflasi. Inflasi itu bisa disebabkan oleh dua faktor ya teman-teman. Pertama adalah karena permintaan tadi, permintaan dari masyarakat. Inflasi itu kan adalah kenaikan harga-harga barang gitu. Bisa karena dua sebab, satu karena permintaan, permintaan dari masyarakat meningkat gitu ya, menyebabkan harga barang meningkat, atau dari desakan biaya produksi atau cost plus inflation. Jadi biaya produksi meningkat menyebabkan harga barang-barang meningkat. Lalu hubungan dengan nilai tukar gitu ya, bahwa apa namanya ini berkaitan dengan suku bunga. Ini dari teori Fisher, teorinya Irving Fisher sebetulnya, bahwa nilai tukar negara A itu sama dengan negara B misalnya itu adalah suku bunga negara A gitu ya nanti dibagi dengan suku bunga negara B dikali um, nilai mata uangnya. Sebetulnya makin tinggi suku bunga gitu ya, makin tinggi suku bunga satu negara, sebetulnya nilai tukarnya akan semakin tertekan gitu ya. Sorry, dengan ini nilai tukarnya akan semakin terapresiasi gitu ya, semakin menguat. Kenapa gitu ya? Kenapa? Karena arus modal, arus uang gitu ya dari secara internasional akan masuk ke dalam negara yang dinilai lebih menguntungkan dan lebih aman. Jadi misalnya suku bunga di Amerika 5%, mungkin di Indonesia akan menetapkan 5,5% gitu atau 5,25%. Jadi dengan demikian dana yang dari masyarakat internasional gitu ya, dana-dana investasi itu akan masuk ke Indonesia karena lebih tinggi. Tapi kalau sama,
mungkin dana-dana internasional apa namanya seluruh dana-dana investasi itu akan beralih ke Amerika karena dinilai oh Amerika mungkin lebih aman dinilai dari Indonesia. Itu makanya sering kebijakan Bank Sentral itu ya kebijakan BI rate itu diumumkan nggak lama dari kebijakan Bank Sentral di Amerika. Itu antara lain untuk menjaga kurs nilai tukar. Nah, lalu bagaimana bank menetapkan suku bunga gitu ya, penetapan suku bunga kredit gitu ya. Yang harus dilihat bahwa bank itu adalah pertama cost of fund-nya. Jadi berapa biaya dana yang dia himpun ya. Sampai nanti dia akan mendapatkan cost of loanable fund. Ini pernah saya share di materi tambahan. Materi tambahan sesi 5. Ini ya. Jadi pricing dari kredit itu pertamanya adalah funding cost-nya dulu. Biaya dananya, nanti ditambahkan dengan biaya operasional, lalu biaya dari resiko, biaya modal bank, dan margin yang diharapkan. Berapa keuntungan yang diharapkan oleh bank itu. Jadi dana itu di perbankan sebetulnya dana itu di-pool gitu ya, dikumpulkan gitu ya. Sumber dananya kan bermacam-macam. Ada giro, deposito, dan tabungan. Ini yang akan menjadi tiga ini menjadi dasar cost of fund. Ya, biaya dana dari giro, biaya dana deposito, dan biaya dana dari tabungan. Lalu dana lainnya adalah dari modal bank itu sendiri juga ada. Semua ini digabung menjadi pool of fund, disalurkan kembali dalam bentuk apa? Paling banyak itu dalam bentuk kredit, paling besar. Ya kredit, baru nanti ada yang masuk ke cadangan primer, cadangan sekunder, ke surat berharga, ada juga ke aktiva tetap gitu ya. Jadi contoh perhitungannya, teman-teman mesti ingat bahwa bank sentral itu akan menetapkan giro wajib minimum sebagai salah satu sarana transmisi moneter gitu ya. Jadi giro wajib minimum atau reserve requirement ini atau RR suka disebut juga reserve requirement gitu ya. Itu adalah sejumlah dana yang harus disimpan di Bank Indonesia dan itu tidak berbunga gitu ya. Tidak berbunga. Jadi tidak berbunga dan otomatis tidak bisa digunakan gitu kan oleh banknya, tidak bisa digunakan. Jadi misalnya ada bank menghimpun dana misalnya taruhlah 100 triliun gitu ya, dan bank sentral mewajibkan giro wajib minimum 9%, maka 9% dari 100 triliun akan disimpan di bank sentral. Itu untuk mengurangi antara lain untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kalau disimpan di bank sentral berarti tidak berbunga dan tidak bisa digunakan untuk menyalurkan kredit. Sehingga akan menambah biaya dana atau cost of fund dari bank tersebut. Ini saya contohkan di sini ya. Misalnya ada bank yang mempunyai saldo rata-rata giro itu 15 triliun, tabungan 31 triliun, deposito 15 triliun, total dana yang dihimpunnya 61 triliun. Berarti giro wajib minimumnya yang akan disimpan di bank sentral itu 61 triliun dikali 9%. Atau sekitar 5,5 triliun. 5,5 triliun akan disimpan di bank sentral, tidak berbunga dan tidak bisa disalurkan kredit. Sementara banknya tetap harus membayar sebesar 61 bunga dana dari 61 triliun ya. Sehingga giro wajib minimum ini akan menaikkan cost of fund. Ya. Misalnya ini yang giro bunganya 2,3%, maka biaya bunga dana dalam setahun ini ada 345 miliar, tabungan 31 triliun, bunga dananya 1%, maka biaya bunganya adalah 1% kali 31 triliun, 310 miliar, dan deposito 15 triliun, ini 4,5%, bunga dananya 675 miliar. Di total ini 1,330 triliun per tahun gitu ya, yang harus dibayar ke
pemilik dana. 1.330 ini kita bagi dengan 61 triliun akan didapat angka 2,18%. Lalu karena ada reserve requirement 9%, gitu ya. 1.330 ini kita bagi dengan 1 minus 9%. Sorry, 2,18% ini kita bagi dengan 1 minus 9%. Ya, dibagi dengan 99%, 91%. Akan diperoleh cost of fund-nya 2,4. Kenapa? Karena memang 9% ini tidak bisa digunakan untuk menyalurkan kredit. Sehingga bagi bank ini akan menambah biaya dana. Gitu ya. Betulnya biaya dananya adalah 2,4%. Jadi berapa pinjaman yang diberikan? Ini adalah cost of fund, ditambah overhead cost banknya, ditambah laba yang diharapkan, ditambah risk premium, resiko, premi resiko, dan pajak. Jadi kalau ada bank hanya punya deposito, dananya 12% gitu ya, dengan bunga sebesar bunga deposito 12%, dan reserve requirement yang diminta pemerintah 3%, maka cost of fund-nya adalah 12% dikali 1 dikurang 3%, adalah 12,37%. Maka lending rate-nya adalah 12,37, ditambah overhead cost, misalnya di sini 1%, premi risiko 2%, laba 1%, dan pajak 20% atas laba, 20% dari 1%. Maka lending rate-nya adalah 16,57%. Ini dasar bank dalam menentukan suku bunga. Ada pertanyaan sampai sini? Ini contoh ya, contoh aplikasinya. Sebetulnya dipecah-pecah lagi gitu ya, sampai didapatkan lending rate-nya berapa. Nanti lending rate-nya dipecah-pecah lagi nih, ada untuk kalau aplikasinya ya, ada antara BUMN, non BUMN. Ini nanti akan membedakan terutama berkaitan dengan risiko gitu ya. Risiko biasanya kalau pemerintah itu risikonya dinilai nol gitu. Nah ini ada premi risiko kementerian, pinjaman dari kementerian ya, kementerian pasti dibayar gitu ya kalau untuk pemerintah, maka dinilai risikonya itu nol gitu. Nah ini untuk nasabah-nasabah yang lain, beberapa sektor nasabah yang lain berdasarkan pengalaman selama ini gitu. Nah, bunga itu sendiri sebetulnya adalah bunga nominal gitu ya, nominal yang tertera di bank. Realnya berapa suku bunga? Misalnya kita punya dana dengan simpanan dengan bunga 10%. Realnya itu yang kita peroleh adalah setelah dikurangi dengan inflasi. Ya, jadi bunga real itu adalah bunga nominal R besar ini dikurangi tingkat inflasi. Jadi kalau kita punya dana simpan di bank dengan bunga 10%, inflasi 4%, maka 6%, maka realnya kita itu hanya terima 4%. Ya, daya beli uangnya itu sebetulnya hanya bertambah 4% setelah dikurangi inflasi. Rumusan yang lebih tepatnya adalah ini, ya, itu rumusan sederhana. Lebih tepatnya adalah ini, suku bunga real sama dengan suku bunga nominal dikurang inflasi dibagi 1 plus inflasi. Contoh case yang ini, misalnya 10%, inflasi 6%, maka sebetulnya suku bunga realnya adalah, dengan rumusan ini, suku bunga realnya adalah 3,77%. Ya, ini sama. Kalau ada pajak. Nah, ini contoh sebetulnya eh, perubahan suku bunga di Amerika itu biasanya nggak jauh-jauh gitu ya dengan jangka waktu perubahan di Indonesia gitu. Ya, ini contoh bulan April gitu ya, Bank Sentral Indonesia pada 17-18 April memutuskan BI rate untuk 7 hari 7 days reverse repo rate gitu ya. Itu sebesar 5,75. Dan kalau kita lihat nih antara Maret dengan Maret 2023, Bank Sentral Amerika memutuskan suku bunga meningkat 0,25% menjadi maksimum 5, di Indonesia menjadi 5,75.
gitu ya. Meningkat juga. Oh enggak, ini dalam hal ini mempertahankan. Jadi sebetulnya banyak kemiripan dengan bank sentral di Amerika perubahannya. Kenapa? Karena memang eh, dana-dana internasional itu mungkin akan banyak yang mengalir ke Amerika. Karena banyak apa namanya bukan super perputaran bisnis itu banyak yang diinvestasikan di Amerika. Itu untuk sesi 5. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya masuk ke sesi 6. Sesi 6 ini balik lagi ke perencanaan kredit ya. Ini kita pakai PowerPoint. Mungkin teman-teman bisa baca aja. Ini karena banyak mengulas berulang gitu kan. Analisis kredit gitu ya. Bahwa bank melakukan analisis untuk memastikan bahwa uang yang disalurkan itu benar-benar aman. Ada unsur-unsurnya, ada kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Lalu balik lagi, jenis-jenis kredit ini disebutkan di sesi 6. Saya nggak akan bacakan lagi. Perhitungan suku bunga, flat rate, dan effective rate gitu ya. Lalu ada sliding rate. Ini agak rancu sebetulnya kategorinya gitu. Flat rate ini lawannya sebetulnya adalah effective rate. Ya, flat rate lawannya adalah effective rate. Kalau flat rate itu dihitung dari kewajiban bunganya dihitung dari limit awal, effective rate dihitung dari sisa kewajiban. Sliding rate itu sebetulnya banyak digunakan di effective rate. Ini mirip-mirip dengan effective rate karena dibayar dari sisa kewajiban. Istilah sliding itu kan sebetulnya lebih ke metode pembayarannya gitu ya. Jadi kalau di bunga efektif itu memang karena kewajiban pokoknya masih besar, maka lebih besar di pembayaran bunga gitu ya, pembayaran bunganya. Lalu ada floating rate. Nah ini floating rate ini sebetulnya lawannya adalah fixed rate. Floating ini bergantung pada suku bunga pasar. Dia akan berubah-ubah, naik turun sesuai dengan suku bunga yang berlaku di pasar uang. Ada juga fixed rate gitu ya. Fixed rate uh, suku bunganya tetap gitu ya. Misalnya untuk 5 tahun pertama ditetapkan 8%. Nah itu fix selama 8% tidak akan berubah sesuai dengan kebijakan dari masing-masing bank. Saya udah pernah kasih Excel-nya, jadi kalau jangan rancu antara sliding sliding dengan efektif ya. Efektif itu adalah suku bunga efektif dihitung dari sisa kewajiban pokok, lalu ada flat. Suku bunga flat itu biasanya lebih kecil, dihitung dari limit, gitu ya. Itu bisa dikonversi. Nah, kalau teman-teman lihat ini sliding rate misalnya nih, ya, atau effective rate gitu ya, ini pembayarannya akan lebih besar di bunga di awal dan terakhirnya akan semakin kecil di bunga dan lebih besar di pokok gitu ya. Sementara kalau flat itu sama, sama besar setiap bulan karena dia menghitung dari limit. Itu cuma ke perbedaan cara perhitungan dan saya udah sampaikan di Excel sebelumnya bahwa baik sliding rate atau effective rate itu bisa dibuat sama dengan flat rate. Jumlah angsurannya sama gitu ya. 2.150.000 itu seharusnya sama. Harus dikonversi dulu bunga efektifnya menjadi bunga flat. Atau kalau perhitungan awalnya flat, ingin dihitung dengan metode sliding, maka dirubah dulu dari flat bunganya menjadi suku bunga efektif. Suku bunga flat akan selalu terlihat lebih rendah gitu ya. Dia nggak mungkin lebih tinggi dari suku bunga efektif. Ya, ini ada faktor-faktor perencanaan kredit, silakan dibaca. Oke, oke, saya rasa itu ya untuk sesi 1 sampai dengan sesi 6. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita coba latihan quiz ya.
Kita coba latihan kuis. Teman-teman silakan join, nanti linknya saya share di grup atau bisa lihat di layar gitu ya. Ini saya copy link dulu. Ya udah saya share di itu ya, di grup. Ini link kuisnya silakan join ya teman-teman ya. Bisa pakai QR code atau link yang ada di WhatsApp. Baru 3 orang. Peserta hari ini ada 18. 7 orang. Ayo, kita latihan aja ya supaya tahu kekuatan kita. Delapan orang, cuma 10 soal. Padahal kelas ini paling banyak loh. Kelas ini mahasiswanya ada, oh enggak, 45 ya. Lebih banyak yang kelas malam ya. Ayo 3 lagi. Ada 3 lagi. Oke, kita mulai ya. Tuh, nomor 1 masih Astria Alexandra. Ya, makin cepat kita isi dan benar itu makin besar kita.
Sudah bergeser sekarang Debbie nomor satu. Nisa ini masih potensial untuk menang nih. Ayo, masih ada yang kosong-kosong. Ya, ini kalau nggak di limit waktunya gini nih lama. Lima menit lagi ya. Lama 5 menit, malah 3 menit lagi deh. 8.47 saya add. Nisa tuh, satu pertanyaan lagi. Saya udah bergeser ke posisi tua. Siti Rahmawati bergeser ke posisi enam. Ya, 1 menit lagi. Oh, ada yang baru join. Ya, udah 8.47 ya, saya end aja.
Oke. Ini kalau kita lihat ya rata-rata kelasnya baru 49% tuh. Selamat ya buat Nisa, Debbie, Astria. Ini di peringkat 1 sampai 3 ya. Sebentar saya share dulu ke nanti kita evaluasi sebentar. Saya share dulu ke grup untuk pemenang-pemenangnya. Oke, kita evaluasi sebentar ya. Di mana banyak salahnya. Ini kalau kita lihat rata-rata kelasnya masih 49%. Sebetulnya masih lebih bagus yang kelas sore itu. Rata kelas sore itu udah 60%. 60% benar. Tadi yang saya ulas itu banyak berkaitan dengan pertanyaan di kuis ini gitu ya. Paling rendah itu pertanyaan di nomor 7 dan nomor 9. Ini 30% yang benar. 7, 8, 9. Nanti kita review eh, nomor 7. Nomor 7, nah ini. Kebijakan umum kredit mencakup hal-hal di bawah ini, kecuali kebijakan umum. Promosi yang dilakukan, Pak. Betul, promosi. Yang lain-lain kan nggak ada hubungan, promosi itu kan nggak ada hubungannya. Itu bukan kebijakan gitu. Itu udah lebih ke strategi marketing. Nomor 8, nah ini juga, tadi saya udah berulang-ulang sebut, sebetulnya nggak usah dihitung. Ya, suku bunga flat itu pasti lebih kecil dari suku bunga efektif. Ini saya put sebetulnya jawabannya ini 3 itu lebih tinggi dari 10%. Hanya satu gitu ya. Hanya satu. Berapa perkiraan suku bunga flat? Sebetulnya udah pasti yang di bawah 10%. Lalu nomor 9. Ini juga tadi udah disebut. Kalau bunga flat rate itu dihitung, kewajibannya dihitung dari awal limit awal, maka bunga sliding atau efektif gitu ya, dihitung dari sisa kewajiban. Gitu. Jadi selamat ya buat para pemenang. Ada pertanyaan nggak dari poin-poin ini nih? Kalau kita lihat memang banyak kesalahannya ada di pertanyaan 7, 8, 9. Next-nya itu pertanyaan nomor 1 juga rendah, gitu ya. Nomor 10 juga rendah. Nomor 5, nomor 6 juga rendah. Kita lihat pertanyaan nomor 1 nih. Yang tidak termasuk unsur-unsur kredit. Unsur-unsurnya kan tadi ada balas jasa, ada kepercayaan, ada kesepakatan, ada risiko. Manufaktur itu bukan. Manufaktur itu pabrik produksi gitu ya. Bukan termasuk di unsur-unsur kredit. Lalu nomor berapa tadi? Nomor 6 ya. Nomor 6 juga banyak salah. Nah, ini nomor 6 ini yang sebetulnya yang fidusia tadi ya. Jadi apakah jika tidak didaftarkan, apakah perjanjian fidusia menjadi batal? Sebetulnya perjanjiannya tidak batal karena tetap sah memenuhi syarat perjanjian. Tapi tidak didaftar. Kalau tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, eh, maka tidak mempunyai kekuatan eksekusi. Jadi poin yang paling tepat adalah nomor C. Ya, tidak batal, tetap sah perjanjiannya, telah memenuhi syarat sah perjanjian. Sorry, B Yang ya betul. atasnya, Pak, ya. Ya, B, jaminan tidak dapat dieksekusi. Lalu terakhir nomor 10 ini yang di bawah 50% semua ya, 50% ke bawah jawaban. Yang tidak termasuk dalam perencanaan kredit.
Yang benar yang mana? Yang tidak termasuk. Regulator bukan, Pak? Regulator ini adalah institusi yang membawahi pengawasan bank gitu ya. Jadi regulator tidak masuk dalam perencanaan. Ada kegiatan ekonomi makro, ini ada materi di sesi 6 tadi. Kegiatan ekonomi, kemampuan organisasi bank, substitusi, regulator nggak masuk. Regulator ini tidak termasuk dalam perencanaan kredit. Saya kira itu ya untuk kuisnya. Ada pertanyaan atau komentar? Kita Kalau masih hari ini ada presentasi, Pak. Apa nanti setelah ada yang udah UTS? siap belum? Oh Sesi iya. 5, sorry, kelompok 5 sama atau kelompok 6? Ada, Pak. Oke. Kelompok berapa, Mbak Tini? Kelompok 5. 6 belum ada? Kalau gitu Ada kelompok Pak, 5. ada Pak, kelompok 6 Pak. Oh, 6. 6 ada ya. Saya rasa ini karena waktunya mepet, satu kelompok aja dulu. Jadi kelompok 5 dulu, nanti kelompok 6. Kita ada berapa kelompok sih? 8 ya? 8 Pak. Iya, kita masih nanti aja sesudah UTS ya. Kelompok 6, 7, 8. Sesudah UTS hari ini. Kelompok 5 aja saya kira waktunya sekitar 20 menit maksimum ya. 10 menit presentasi, tolong dibatasin. Dan 10 menit tanya jawab. Silakan kelompok 5. Bapak izin share screen. Udah ada apa, Pak? Udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. Bapak Ade Salaman dan selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Tini Marcella, Alexandra, Pina, Salma, dan Dendi. Di sini kita akan mempresentasikan materi dengan judul prosedur dan persiapan analisis kredit. Pengertian analisis kredit adalah aktivitas menganalisa data pinjaman serta keuangan individu atau perusahaan dengan maksud dan tujuan agar bisa menentukan tingkat risiko atas pinjaman yang dilakukan nantinya. Dengan tujuan memastikan bahwa pemohon pinjaman memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya membayar kembali pinjaman. Ini bukan hanya tentang jumlah pinjaman utama, tetapi juga bunga yang disepakati dengan kreditur bank. Selanjutnya, analisis kredit juga bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pinjaman aman dan akan dilunasi. Hal ini tentunya penting bagi bank untuk menghindari risiko kredit macet atau bad debit, baik diukur melalui net performing loans maupun loans to deposit ratio. Untuk proses analisa kredit terdapat 4 poin. Untuk poin pertama, meneliti berkas pemohon, di mana memastikan formulir aplikasi di sini secara benar dan debitur telah memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Bank tentunya menggunakan persyaratan untuk memastikan pihak yang akan meminjam dana layak untuk diproses atau tidak. Jika tidak memenuhi persyaratan yang diajukan, maka Anda sudah gagal mengikuti langkah pengajuan kredit yang benar. Tiap bank tentunya memiliki syarat yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing. Namun secara umum beberapa dokumen ini wajib untuk dipastikan ada sebelum mengajukan pinjaman atau kredit pada bank. Dokumen tersebut diantaranya fotokopi KTP, slip gaji, NPWP, buku tabungan, dan kepemilikan anggunan. Lalu pastikan kelengkapan, akurasi, dan validasi dokumen tersebut. Untuk poin kedua akan dibacakan oleh Kang
Alex. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selanjutnya setelah mengisi beberapa tadi persyaratan terkait dengan dokumen dan segala macam, maka kita akan melihat apa saja bentuk jaminan kredit bank. Nah, jaminan kredit bank ini adalah bentuk keamanan atau jaminan yang diberikan oleh pinjaman pada bank sebagai penjamin pembayaran kembali pinjaman jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Berikut adalah beberapa bentuk jaminan kredit bank yang umum. Ada jaminan berupa angguna, tanah, atau bangunan. Dan yang kedua, jaminan berupa anggunan kendaraan. Dan yang ketiga, jaminan berupa sertifikat atau deposito. Dan yang keempat, jaminan berupa surat berharga seperti obligasi, saham, atau instrumen keuangan lainnya. Dan yang kelima, jaminan berupa garansi bank. Dan yang keenam, jaminan berupa asuransi kredit. Pilihan jaminan kredit bank yang digunakan akan tergantung pada kebijakan bank yang kemampuan peminjam untuk memberikan jaminan yang diminta. Semua bentuk jaminan tersebut di atas memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam agar diterima oleh bank sebagai jaminan kredit. Terus selanjutnya bagaimana memastikan aspek legalitas. Ini sangat penting untuk memastikan aspek legalitas ya, karena untuk memastikan tingkat resiko bagi bank ya. Untuk memastikan aspek legalitas dalam suatu transaksi kredit, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu periksa dokumen legal, pastikan semua dokumen yang berkaitan dengan transaksi kredit telah lengkap dan sah secara hukum. Dokumen tersebut mencakup perjanjian kredit, surat perjanjian, dan dokumen legal lainnya, seperti sertifikat tanah, surat kendaraan, dan sebagainya. Terus yang kedua, periksa status hukum. Pastikan pihak yang memberikan jaminan kredit memiliki status hukum yang sah. Misalnya, jika angguna adalah tanah, pastikan bahwa tanah tersebut telah memiliki sertifikat hak milik yang sah dan terdaftar di kantor pertanahan. Terus dan yang ketiga, periksa kepemilikan. Pastikan bahwa anggunan yang dijadikan jaminan kredit dimiliki secara sah oleh pihak yang memberikan jaminan kredit. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa dokumen kepemilikan dan melakukan verifikasi langsung ke kantor pertanahan atau instansi terkait. Terus selanjutnya periksa peraturan dan hukum yang berlaku. Pastikan transaksi kredit dilakukan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah yang bersangkutan. Ini termasuk peraturan tentang suku bunga, kewajiban peminjam, dan tata cara pelaporan transaksi keuangan. Dan seterusnya konsultasikan dengan ahli hukum jika ada masih meragukan aspek legalitas dari transaksi kredit. Sebaiknya konsultasikan dengan ahli hukum yang kompeten dan berpengalaman dalam masalah transaksi kredit. Dan selanjutnya menentukan nilai angguna sesuai jenis dan aturan. Untuk menentukan nilai angguna, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan jenis anggunanya yang akan dinilai. Jenis angguna dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, atau barang berharga lainnya. Setelah jenis angguna ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan aturan penilaian yang akan digunakan. Ada beberapa peraturan penilaian yang umum digunakan, di antaranya itu aturan biaya pengganti baru atau replacement cost method. Aturan ini memperkirakan nilai angguna berdasarkan biaya penggantian atau pembuatan ulang angguna tersebut dengan angguna yang serupa dan baru. Terus selanjutnya aturan harga pasar, market value method. Dan seterusnya aturan harga terendah, liquidation value method. Setelah aturan penilaian ditentukan, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian sesuai dengan aturan yang dipilih. Penilaian dapat dilakukan secara mandiri atau dengan menggunakan jasa penilai ahli yang memiliki lisensi dan terdaftar di lembaga yang berwenang. Penilaian ahli akan melakukan penilaian dengan lebih teliti dan objektif, sehingga nilai angguna yang diberikan dapat lebih akurat dan dapat dipercaya sehingga mengurangi risiko dari kredit. Sekarang menentukan limit pinjaman yang diberikan.
Untuk menentukan limit pinjaman yang dapat diberikan, lembaga keuangan atau kredit harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemampuan membayar, riwayat kredit, jaminan, tujuan penggunaan pinjaman, dan lain sebagainya seperti yang disampaikan di atas tadi. Nah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, lembaga keuangan dapat menentukan limit pinjaman yang dapat diberikan dengan tepat dan meminimalkan risiko kredit. Limit pinjaman yang tepat akan memungkinkan peminjam untuk memenuhi kebutuhan keuangan tanpa mengalami kesulitan dalam membayar cicilan hutang. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Tevina dan Kang Didik untuk dipersilakan. Selanjutnya itu ada melakukan analisis kredit. Prinsip-prinsip pemberian kredit itu ada prinsip 5C. Yang pertama itu karakter, yaitu data tentang kepribadian dari calon debitur seperti sifat-sifat pribadi. Punten, sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Kedengaran jelas. Ya. Pribadi, kebiasaan-kebiasaan, hobinya, cara hidupnya, keadaan, dan latar belakang keluarganya. Yang kedua adalah capacity, yaitu kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Uang dapat dilihat dari pendidikan, pengalaman, mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelola. Yang ketiga itu kapital, yaitu jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Yang keempat adalah kolateral, Kapital yaitu itu bukan jaminan tuh. Jaminan tuh kolateral sama tuh. Kapital iya. itu modal sendiri tuh. Itu aja koreksi ntar. Oh iya, baik Pak. Kolateral yaitu jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Yang kelima itu condition, yaitu dalam pemberian kredit, bank perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dendi. Baik, akan saya lanjutkan. Prinsip 7P, personality, ada verti, purpose, payment, profitability, dan protection. Yang pertama, kepribadian atau personality. Secara mendasar, prinsip ini akan menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari. Bahkan kepribadian seseorang di masa lalu juga masuk dalam penelitian ini. Yang kedua, partai atau party. Prinsip kedua ini adalah prinsip yang akan mengklarifikasikan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, dan serta karakteristiknya. Yang ketiga, tujuan atau purpose. Prinsip ini bertujuan untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk di dalamnya jenis kredit yang digunakan. Yang keempat, peluang atau prospek. Prinsip ini adalah penilaian yang dilakukan nasabah terhadap usahanya. Jadi, seorang nasabah dinilai apakah usaha yang akan dilakukannya akan menguntungkan atau tidak di masa yang akan datang. Next slide. Yang kelima ada pembayaran atau payment. Prinsip ini adalah mengukur bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit atau pinjaman yang telah diambil, atau dari mana saja sumber dana yang akan digunakan untuk pengembalian kredit. Yang keenam, keuntungan profitability. Prinsip ini adalah analisa untuk menilai kemampuan seorang nasabah dalam mencari laba atau keuntungan. Yang ketujuh, perlindungan atau protection. Prinsip yang terakhir ini memiliki tujuan tentang bagaimana sebuah kredit yang diberikan kepada pihak nasabah bisa mendapatkan jaminan perlindungan. Selanjutnya di satu lagi.
prinsip 3R. Yang pertama ada return, bisa diartikan keuntungan yang akan diperoleh kreditur terhadap kredit yang diberikan kepada. Mempersingkat waktu, kita langsung ke slide 10 aja ya. Bahas Oh iya lending. Pak. Repayment. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada memanfaatkan kredit skor. Yang pertama ada mengevaluasi dan menganalisis permohonan kredit. Analisis permohonan kredit membutuhkan kejelian dan ketelitian, sehingga keberadaan kredit scoring adalah sebagai acuan sebelum pihak bank memutuskan memberikan kredit kepada nasabah. Melalui sistem kredit scoring yang terintegrasi, maka pihak bank bisa membandingkan informasi dan peminjam dengan kinerja pinjaman nasabah yang lebih banyak dan terukur. Selanjutnya ada membantu proses survei kredit. Selain membantu analisis, keberadaan sistem kredit scoring yang terintegrasi juga sangat berkontribusi dalam proses survei kredit. Proses survei pemberian kredit yang memakan waktu yang lama karena petugas terkait masih menggunakan data seadanya dan proses kerja konvensional. Ini dapat diatasi ketika lembaga keuangan dan Udah perbankan. langsung poin 3 aja. Kita ada 5 menit tanya jawab nanti. Selanjutnya, menilai kemampuan bayar peminjam secara lebih baik. Jika biasanya sistem kredit scoring konvensional hanya menekankan pada riwayat pembayaran atau kredit histori, lain halnya dengan sistem terintegrasi kredit scoring. Lembaga perbankan dan keuangan akan memperoleh gambaran yang jauh lebih spesifik. Sebagai contohnya, integrasi kredit scoring dengan big data akan memungkinkan pihak bank atau lembaga keuangan untuk mengembangkan skor kredit melalui analisis risiko sesuai pendekatan lainnya, seperti pendekatan psikologis dan kepribadian peminjaman maupun mitra bisnis. Ya. Terima kasih ya kelompok 5 ya. Sama-sama, Pak. Iya, mungkin ada pertanyaan dari yang lain atau komentar, silahkan. Ini terkait dengan persiapan analisis kredit. Ini sebetulnya salah satu prosedur yang penting gitu ya dalam proses pemberian kredit. Monggo ada pertanyaan atau komentar dari yang lain? Saya lihat next slide-nya dong. Halaman 2-nya. Oke. Kalau misalnya gini, saya aja yang tanya deh. Kalau misalnya terjadi gitu ya, kasus pemalsuan dokumen, ini kan sering terjadi nih. Itu kalau kita nilai dari 5C, itu masuk di sebelah mana? Kan tadi ada 5C itu, ada karakter, capacity, capital, collateral, condition of economy gitu ya. Ternyata si nasabahnya ini memalsukan dokumen, misalnya memalsukan akte gitu, atau memalsukan surat-surat penting lainnya gitu, dalam waktu kita melakukan analisis kredit. Itu jatuhnya di mana dari 5C itu? Apakah dari sisi capital, dari sisi capacity, dari sisi karakter, dari sisi kolateral gitu. Silakan jawab kelompok 5. Karakter bukan, Pak. Ya betul, karakter. Ini aja ya penekanannya sebetulnya di waktu kita memproses kredit. Jangan dibalik-balik urutannya. Tadi udah benar, karakter itu nomor 1. Jadi begitu kita mengidentifikasi bahwa karakter debiturnya kurang baik, langsung mungkin langsung tidak perlu diproses lebih lanjut gitu ya. Itu bisa ketahuan dari mana? Kalau kita lihat, teman-teman lihat misalnya fintech sekarang, misalnya ShopeePay dan lain-lain itu suka meminta
media sosial kita gitu ya. Itu sebetulnya proses untuk mengumpulkan mengetahui karakter kita gitu. Karena kan nanti ketahuan dari situ circle kita itu siapa aja gitu ya. Dan karakter itu bisa dikonfirmasi bukan saja dari eksternal tapi dari ini juga kelihatan gitu ya aktivitas kita di rekening koran kita gitu selama ini misalnya kita punya simpanan apakah seluruh transaksinya sudah lewat bank itu akan kelihatan. Jadi bank itu sering tidak mau memberikan kredit untuk nasabah baru gitu ya. Kecuali memang ada kondisi tertentu bank itu perlu mengenali karakter dari nasabahnya dulu gitu. Bisa saja sih sebetulnya tergantung kebijakan masing-masing bank dalam memahami karakter, tapi umumnya bank akan meminta minimum sudah menjadi nasabah beberapa bulan gitu. Jadi dia bisa mengenali karakternya terlebih dahulu gitu. Kalau baru tiba-tiba muncul dan tiba-tiba ingin mengajukan kredit gitu, biasanya akan uh, belum tentu langsung disetujui gitu ya, tapi akan dicek dulu. Jadi dicek rekening korannya, dicek lingkungannya, di mana dia beraktivitas, bisa ditanya ke rekanan bisnisnya, bisa ditanya ke partnernya, dikonfirmasi gitu ya. Apakah selama ini si calon debitur ini orang yang selalu memenuhi kewajibannya dan lain-lain. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ini karena kita waktunya sudah mepet ya. Jadi kalau nggak ada kita tutup aja ya. Terima kasih untuk kelompok 5. Nanti PDF filenya tolong di-share di grup. Dan saya rasa kita cukup untuk perkuliahan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.